teman-teman, selamat datang di Bagi-Bagi Bahasa. Di sini saya Tiwi, saya akan mencoba berbagi ilmu bahasa sebanyak-banyaknya. Tetapi untuk yang pertama kali ini kita akan masuk ke materi bahasa Inggris terlebih dahulu. Sebelum masuk ke materi yang utama ya, tenses dan sebagainya, di sini saya akan memberi materi awal ya, materi dasar, yaitu bagaimana caranya kita memahami konsep dasar dari bahasa Inggris itu sendiri. Nah, di belakang saya ada 3 hal yang menjadi prinsip utama dalam bahasa Inggris dan bahasa lainnya di dunia ini ya, tapi ini paling berlaku untuk bahasa Inggris. Langsung aja ya teman-teman. Yang pertama adalah konsep yang paling penting yang perlu kita ketahui adalah waktu. Dan kedua adalah vocabulary, ketiga adalah grammar. 3 hal inilah yang membuat bahasa Inggris itu menjadi unik. Dan menurut saya konteks yang paling penting yang harus kita pahami adalah waktu. Kenapa? Karena dalam bahasa Inggris untuk mengungkapkan sesuatu kita harus merunut pada waktu tersebut diceritakan ya. Kalau kita mau bercerita tentang masalah kemarin, kita harus menggunakan dengan cara atau aturan kemarin atau past tense. Kalau hari ini, maka kita menggunakan present tense. Kalau masa depan, future tense. Dan pengandaian ada perpaduan antara past tense, present maupun future tense. Ya, maka dari itu kadang bahasa Inggris itu terkesan ribet ya, padahal enggak ya. Jadi kita harus memahami konteks itu. Ya, waktu itu yang pertama. Jadi itu aja yang perlu kita pahami ya. Ada waktu dan ada cara atau aturan yang harus dipakai untuk menceritakan konteks waktu tersebut ya, entah itu lampau, masa kini, atau masa depan. Kedua adalah vocabulary ya, itu adalah hal mutlak yang perlu kita ketahui dalam bahasa ya, itu nyawa dari sebuah bahasa ya. Kita menamakan benda, aktivitas, itu semua menggunakan vocabulary. Dan vocabulary itu bisa juga terdiri atas idioms, phrases ya. Di sini yang dimaksud adalah kata-kata tertentu yang tidak bisa diterjemahkan secara langsung ya. Mereka mempunyai arti masing-masing dan itu harus dihafal. Lalu ketiga, grammar. Grammar inilah struktur yang menghubungkan time and vocabulary ya. Jadi bangunan, grammar itu adalah fondasi ya, dia adalah kolom ya, dia adalah atap, dia yang menghubungkan semua elemen dalam suatu rumah. Jadi ada 3 hal. Langsung kita lihat contohnya aja ya. Di bawah ini ada sebuah contoh kalimat, yaitu perbandingan langsung antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi kita lihat di sini ya, keajaiban bahasa Inggris itu di mana sih gitu ya, atau ada di sini. Kita lihat ya, dalam bahasa Indonesia kemarin saya pergi ke Solo. Dalam bahasa Indonesia pergi atau kata kerja itu mau lampau, mau masa sekarang, masa depan itu tidak berubah. Tetapi yang berubah mungkin adalah kata keterangannya ya, keterangan waktu. Terus kalau masa depan tinggal ditambah akan, kalau mungkin bisa di sini dikasih telah, dan kita tahu itu berarti oh kemarin, oh dulu, dan sebagainya. Namun bahasa Inggris itu tidak seperti itu ya. Kalau bahasa Inggris itu kata kerjanya itu harus dirubah. Di sini ada yesterday, maka kata kerja itu menjadi I went to Solo, bukan I go to Solo. Jadi intinya itu sesimpel itu ya. Kalau bahasa Inggris sebenarnya adalah kita harus merubah kata-kata tertentu, khususnya kata kerja, untuk menjadi cocok dengan konteks waktu yang digunakan. Itu aja kok teman-teman. Jadi kalau ini udah paham, yang perlu kita lakukan adalah banyak-banyak latihan dan banyak-banyak menghafal, dan insya Allah saya yakin pasti teman-teman bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar.
segitu dulu. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Sampai jumpa. See you. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Tiwi di Bagi-Bagi Bahasa. Ini video log atau catatan video untuk membagikan tips mempelajari bahasa Inggris dengan cara otodidak. Oke, pertama di sini ada essential materials atau bahan-bahan yang penting, antara lain kamus, dictionary, grammar book, dan ketiga adalah thesaurus. Oke, yang pertama kita membutuhkan kamus, yaitu udah hal wajib mutlak, dan kosakata, vocabulary adalah nyawa dari segala bahasa. Di sini saya merekomendasikan salah satu kamus yang paling baik, ya, diantaranya yaitu Oxford Dictionary. Ada beberapa tipe Oxford Dictionary atau kamus Oxford, antara lain yang Study Dictionary, dan juga ada yang kamus yang lebih lengkap, yang lebih tebal, dan itu kosakatanya lebih banyak. Di sini tidak hanya ada arti kata saja, tetapi menerangkan jenis katanya dan juga contoh-contoh kalimat. Lalu kedua adalah teman-teman butuh grammar book yang baik atau buku yang membahas tentang aturan-aturan kalimat. Di sini saya merekomendasikan English Grammar in Use oleh Raymond Murphy. Kenapa? Karena materi yang dijelaskan di situ sangat lengkap, sederhana, dan tidak bertele-tele. Jadi contoh-contohnya tuh langsung to the point, ya, atau dia tidak banyak basa-basi di situ, tidak banyak teori. Lalu ketika teman-teman udah khatam ya dengan yang ini, saya merekomendasikan buku ini, Mastering American English, dan terakhir Everyday English Handbook. Ya, bukunya seperti ini. Ya, ini yang beli adik saya, buku yang amat sangat lengkap. Tidak hanya membahas soal grammar, tapi bagaimana menulis dengan baik, ya, menulis cerita, menulis artikel, menulis surat. Jadi semua dibahas di sini, sangat lengkap dan sangat bagus. Lalu terakhir adalah teman-teman membutuhkan thesaurus. Apa sih thesaurus itu? Thesaurus adalah kamus sinonim. Jadi tidak hanya ada arti tetapi juga padunan kata. Nah, inilah vocab kita itu dilatih di ujian-ujian seperti TOEFL, IELTS, dan sebagainya. Salah satu kamus yang menurut saya cukup baik adalah ini, kamus sinonim, ya. Ya, di sini saya beli ini di Gramedia, dan mungkin teman-teman kalau mau beli silahkan ke sana atau toko buku besar lainnya. Oke, mungkin ini saja. Oke, kalau ini saya rasa sudah cukup ya untuk teman-teman belajar secara otodidak. Kalau tidak, Anda bisa ke les di di lembaga-lembaga bahasa privat dan sebagainya. Oke, itu dulu. Semoga video ini bermanfaat, dan rekomendasi saya bermanfaat juga buat teman-teman semua. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Tetap semangat belajar bahasa Inggris, and I'll see you. Goodbye.